teman-teman ketika datang ke kota atau pertama kali tinggal di Australia, teman-teman bisa mencoba untuk mengikuti kursus atau sertifikasi atau lisensi lebih awal. Eh, karena dari pengalaman saya itu mengikuti beberapa kursus atau lisensi itu ketika saya mencoba mencari pekerjaan tersebut. Contohnya ya, teman-teman mau cari kerjaan konstruksi itu teman-teman butuh white card. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sastra Wijaya dan hari ini kita berbicara mengenai program Work and Holiday Visa di Australia yang diperuntukkan bagi warga asal Indonesia. Kali ini Vincent yang sudah setahun tinggal di Australia sudah mendapatkan visa untuk tahun kedua. Bisa diceritakan Vincent, apakah mudah untuk mendapatkan visa tahun kedua itu dari pengalaman yang kamu jalankan? Pengalaman saya pribadi untuk mendapatkan WHV kedua itu bisa dikatakan mudah secara garis besar. Eh, karena dalam kasus eh, saya selama memproses atau mengapply visa tersebut, saya sudah mempersiapkan payslip yang cukup dan saya yakin payslip saya cukup. Payslipnya eh, ini sebagai newsflash saja, eh, untuk payslip itu dibutuhkan 88 hari. Jadi kalian bisa hitung sendiri apakah payslip teman-teman cukup untuk memenuhi 88 hari atau bisa dikatakan 3 bulan bekerja di spesifik job atau di pekerjaan yang spesifik ya seperti farm job misalkan. Dalam kasus saya, ketika saya mengapply itu saya sudah menyiapkan payslip-nya dan prosesnya cukup mudah sebenarnya karena ada beberapa perbedaan di WHV pertama seperti WHV pertama membutuhkan ijazah atau yang membutuhkan beberapa dokumen. Untuk di WHV kedua ini dalam mengapply eh, dokumennya tidak terlalu banyak. Namun eh, ya dokumen lain yang tidak ada di WHV pertama itu ya payslip itu sendiri, payslip tersebut. Jadi nanti di WHV kedua itu tentu akan ditanyakan pekerjaan apa yang kalian ingin pakai payslipnya, tanda kutipnya ya, untuk mengapply WHV kedua. Nanti akan ditanyakan ya detail seperti nama company-nya, berapa lama kalian bekerja, eh, dan detail-detail lainnya yang bisa kalian coba lihat sendiri dan masukkan datanya. Lalu ketika kalian klik apply, dalam kasus saya sendiri, eh, karena saya melakukan health exam di Indonesia sudah lebih dari setahun atau lebih dari 12 bulan, saya harus melakukan health exam lagi. Eh, saya melakukan health exam di Australia, jadi saya tidak pulang ke Indonesia. Ya, jadi saya melakukan health exam di Australia melalui BUPA. Eh, saya melakukan health exam di BUPA sendiri itu memang dari info imigrasi, di mana untuk health exam harus melalui BUPA. Eh, namun saran saya juga teman-teman ketika meng-apply visa tersebut dan diberikan info untuk melakukan health exam, teman-teman saya sarankan membooking health exam tersebut eh, secepat mungkin karena dalam kasus saya booking saya itu sekitar 1 bulanan kurang lah, ya kurang dari 32 hari, 28 hari untuk mendapatkan booking health exam tersebut dan memang prosesnya eh, cukup susah, bisa dikatakan susah karena bisa dikatakan ya slot untuk health exam itu cukup minim. Jadi saran saya jika teman-teman apply visa, yang kedua teman-teman bisa langsung buka website BUPA dan membooking health exam tersebut. Kasus saya seperti yang saya katakan ya, saya health exam kurang dari 28 harian untuk mendapatkan booking tersebut dan saya harus menunggu ya sekitar 3 minggu atau lewat 3 payslip gitu ya untuk melakukan health exam tersebut. Namun setelah saya mengikuti health exam tersebut, keesokan harinya visa saya akhirnya yang kedua granted. Kan sejak COVID dibuka, itu banyak orang datang dari luar negeri, mahasiswa, backpackers, WHV juga. Apakah kemudian menimbulkan persaingan lebih susah mencari kerja, sehingga kemudian mungkin kamu punya atau tahu dari pengalaman teman-teman lain yang ada di sini yang mengalami kesulitan untuk mencapai syarat tahun pertama untuk melanjutkan tahun kedua?
pengalamannya berbeda-beda. Ada yang 1 bulan di Australia tidak mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan farm. Ada juga yang sebelum ke Australia, mereka sudah mencoba untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu gitu di Indonesia untuk di Australia dalam arti pekerjaan-pekerjaan farm ya. Jadi ketika mereka datang, mereka hanya tinggal 1 minggu di kota besar seperti Melbourne atau Sydney untuk mengurusi semua hal tersebut ya seperti ya TFN atau bank. Baru nanti setelah 1 minggu mereka pindah ke kota yang regional tersebut. Jadi masih setiap orang sih berbeda-beda. Tergantung teman-teman sih datang ke Australia di negara bagian apa dan musim apa. Karena dalam kasus teman-teman saya, itu mereka datangnya yang mendapatkan pekerjaan langsung ya, itu datangnya di musim panas, ya di mana ya musim panen Pak, saat itu sedang banyak. Ada juga teman saya yang eh, datangnya musim panas tapi terlalu awal, jadi akhirnya ya mereka tinggal di kota besar dulu gitu dan mencari pekerjaan di kota besar dulu. Namun selagi di tinggal kota besar, mereka coba cari-cari pekerjaan di kota regional untuk mendapatkan job yang eligible tersebut. Sekarang dengan kamu sudah setahun di sini, dan ini tahun kedua, kira-kira kalau kamu ingin memberikan pesan kepada yang baru mau datang itu, apa ada kesalahan yang kamu dulu lakukan yang sekarang tidak harus lakukan lagi kalau mereka mau datang? Apa kira-kira? Kalau saya bisa kasih saran, eh, mungkin teman-teman ketika datang ke kota atau pertama kali tinggal di Australia, teman-teman bisa mencoba untuk mengikuti kursus atau sertifikasi atau lisensi lebih awal. Eh, karena dari pengalaman saya itu mengikuti beberapa kursus atau lisensi itu ketika saya mencoba mencari pekerjaan tersebut. Contohnya ya, teman-teman mau cari kerjaan konstruksi itu teman-teman butuh white card. Nah, jadi saya buat white card itu ya ketika saya mau coba melamar pekerjaan konstruksi baru saya buat. Namun saran saya pribadi, ya teman-teman kalau datang ke sini, ya teman-teman bisa coba ngikuti kursus-kursus tersebut lebih awal. Atau membuat lisensi-lisensi itu lebih awal. Kartu kursus-kursus mengikuti kursus-kursus lisensi tersebut itu ya seperti RSA atau RSG atau Responsible Service of Alcohol dan Game atau gambling ya, terus white card konstruksi. Teman-teman juga saya sarankan kalau teman-teman eh, bisa mengendarai mobil dan bisa membuat driver's license Australia, itu juga sangat penting sekali menurut saya. Karena di Australia sendiri di beberapa negara bagian dan untuk beberapa pekerjaan, walaupun tidak semuanya mengharuskan teman-teman untuk mempunyai mobil, beberapa pekerjaan membutuhkan teman-teman untuk mempunyai driver's license di Australia. Karena beberapa pekerjaan, ya itu tadi, kadang mengharuskan teman-teman untuk menggunakan mesin atau motor vehicle yang dimana itu membutuhkan driver's license. Jadi ya kalau kalian mempunyai hal-hal tersebut, tentu saja nanti pekerjaan dan peluang yang didapatkan itu bisa lebih besar. Syarat lain yang diperlukan untuk ke Australia itu disebutkan dana misalnya ya 50 juta lebih, 5.000 dolar Australia, dan juga kemampuan bahasa Inggris. Eh, Menurut kamu, apakah dua hal itu mutlak diperlukan, ataukah memang katakanlah punya 5.000, tapi kalau datang di sini cepat langsung kerja, uangnya tidak harus digunakan? Menurut saya, untuk dana dan kemampuan bahasa Inggris, dari pengalaman saya, itu cukup penting ya, karena ketika kalian pergi ke Australia atau ke negara yang belum pernah kalian kunjungi, tentu pengalaman orang dan nasib orang kan berbeda-beda. Kalian tidak pernah tahu dalam 1 bulan atau 1 minggu tersebut ketika kalian datang, walaupun kalian datang dengan rencana yang sudah tertata, kadang kan semua tidak berjalan sesuai dengan harapan. Jadi kadang di minggu awal kalian harus mengeluarkan uang atau kalian harus berpindah dari satu kota ke kota lain yang membutuhkan dana yang cukup besar. Menurut saya ketika kalian mempunyai dana atau seperti contohnya misalkan dari WHV sendiri kan untuk visa ini eh, dibutuhkan bukti dana sebesar 5.000 Australian dollar. Menurut saya dana seperti itu ya tidak hanya seperta-merta hanya kualifikasi atau requirement dari imigrasi saja,
Nah, itu sebenarnya juga penting sebagai dana awal teman-teman di Australia. Itu sama juga seperti bahasa Inggris, yang dimana visa WHV sendiri kan eh, memiliki requirement bagi teman-teman yang melamar untuk mempunyai IELTS paling tidak, kalau tidak salah dari saya sendiri waktu itu 4,5 overall band-nya. Nah, itu menurut saya juga penting karena di Australia sendiri um, untuk mencari pekerjaan, untuk berkomunikasi dengan orang-orang, tentu kan menggunakan bahasa Inggris. Dan ketika kalian bisa menggunakan bahasa Inggris, uh, opsi kalian jadi lebih besar. Jadi ketika kalian bertemu dengan mengunjungi orang atau mengunjungi agensi, mengunjungi company untuk melamar pekerjaan, kalian hand on resume, ya kalian bisa berkomunikasi dengan mereka dan ketika kalian juga ditawarkan pekerjaan misalkan dan mereka mengajukan bisa dikatakan seperti kontrak ya atau misalkan syarat-syarat bekerja, eh, kalian tidak ada miskomunikasi, kalian mengerti apa yang kalian ingin lamar seperti itu. Jadi kalian juga bisa dikatakan jadi lebih aman, kalian mengerti apa yang kalian lamar, kalian peluangnya juga menjadi lebih besar. Jadi menurut saya dua hal tersebut tuh ya penting, penting banget untuk kalian persiapkan atau kalian punya ketika kalian di Australia. Sekarang setelah tahun kedua, apakah kamu merasa betah di Australia dengan kegiatan ini dan sedang berusaha untuk mencapai WHV untuk tahun ketiga? Jujur saya ya betah. Saya senang saya bisa ada di Australia pengalamannya ya, karena ini kan pengalaman yang bisa dikatakan eh, semua orang kayaknya pingin nih ke Australia gitu. Walaupun jujur eh, rasa senangnya itu cukup berbeda dengan waktu saya WHV pertama ya. Karena di WHV pertama kan baru pertama kali ini menginjakan kaki di Australia. Kalau sekarang ini rasanya senang, namun juga eh, bisa dikatakan eh, secara gamblang letih gitu. Karena kan, wah, saya harus membuat plan nih, harus buat rencana. Setelah ini saya harus kemana lagi, setelah ini saya harus kemana lagi. Setelah ini apa yang ingin saya lakukan, itu semua harus direncanakan seperti itu. Walaupun dari saya pribadi sendiri, itu pengalaman yang cukup menyenangkan akhirnya. Karena ya eh, saya nggak pernah berpikir kalau, wah, ternyata saya di Australia, saya pernah menginjakan kaki di kota ini, gitu. Dari pengalaman dari ya mencari pekerjaan tersebut gitu. Jadi ya kalau bisa dikatakan secara garis besarnya, ya walaupun berbeda seperti dari saya pertama kali Australia, namun saya tetap senang sekali gitu merasakan pengalaman seperti ini gitu. Demikian tadi pembicaraan kita mengenai Work and Holiday Visa WHV, program untuk warga asal Indonesia untuk bekerja dan berlibur di Australia. Kita berbicara tadi dengan Vincent yang sudah sekarang ini memasuki tahun kedua dan sudah pernah bekerja ataupun tinggal di 3 negara bagian di Australia, Victoria, Queensland, dan sekarang di New South Wales. Terima kasih Vincent. Dan bagi Anda yang tertarik dengan topik-topik yang saya bicarakan ini, silakan subscribe. Kalau Anda belum subscribe, berikan like dan juga komentar ataupun pertanyaan. Saya akan berusaha menjawab kalaupun saya tahu dengan jawaban yang Anda inginkan. Terima kasih sekali lagi Vincent. Sampai jumpa lagi.